orangnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sebab izin hidayah inayah taufiknya pada saat ini dan malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka talabul ilmi, yang mudah-mudahan setiap langkah dan duduk kita dinilai dan catat sebagai amal ibadah, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam terlimpah curahkan selalu kepada alam sanjungan umat Islam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Juga mudah-mudahan kita tergolong daripada umat Rasulullah yang istiqomah, konsisten, dan diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh daripada pengurus dan jamaah Majelis Ar-Rahman, yang mudah-mudahan semua dipanjangkan umur, sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Banyak dan barokah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan aparatur pemerintah setempat RT 021 Blok G RW 09, yang mudah-mudahan selalu alhamdulillah selalu hadir dan istiqomah di dalam taklim. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, malam ini kita membahas atau pengajian yang masuk dalam kategori celaan bagi orang yang makan riba, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 276. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlar riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Shadaqallahul aliyyul azim. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, barang siapa orang yang makan harta riba itu tidak akan mampu berdiri tegak kecuali hanya seperti orang yang berdiri didorongkan oleh setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, sungguhnya jual beli itu sama saja seperti riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan atau melarang riba. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Arba'atun haqqu ala ta'ala alla yudkhilahumul jannah wa la yudhiquhumul na'ima. Na'imaha mudminu khamr wa akilur riba wa akil mal yatam bighairi haqqin wa akul walidain. 4 orang yang sudah seharusnya Allah Ta'ala tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak memberikan rasa kenikmatan surga. Mereka itu ialah peminum khamar, mabuk, whisky dan sebagainya, kategori yang memabukkan. Yang kedua, orang yang makan harta riba. Yang ketiga, orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Kemudian 4, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, sahih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada golongan manusia-manusia
yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah pemakan harta riba. Yang kedua, mudminul khamar, yang mendawamkan, yang membiasakan minum Khamar. khamar. Yang ketiga, wakilul mal yatim, memakan harta anak yatim tanpa dibenarkan oleh syariat agama. Yang keempat, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di mana saat ini terjadi di kalangan umat manusia, umat Islam, yang ada sebagian memang tidak mengetahui tentang hukum kategori riba. Ada juga yang mengetahui tapi berbuat. Bagaimana mereka yang tidak mengetahui? Mereka yang tidak mengetahui selama belum ada informasi, ilmu yang didapatkan, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dikala ia sudah tahu, paham, mengerti, tetapi ia kerjakan juga, maka kelipatan hukum itu jadi sebuah dosa, bertambahnya ia bertambah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah wa riba. Apa itu riba? Yang sekarang muncul di kalangan masyarakat yang namanya rentenir, lintah darat. Bang Emong. Itu bukan lagi bahasa riba lagi, itu di atas riba. Bank konvensional, bank keliling ada lagi, bank konvensional, pinjam bank di bank BRI, contoh kan konvensional. Ada muncul sekarang bank syariah, BRI syariah, Mandiri syariah. Dan ternyata riba itu adalah minjam uang bayar dengan uang dengan uang. Yang ada kelipatannya, ada tambahnya, maka dikatakan riba. Kemudian bagaimana masalah rumah? Ternyata ulama bersepakat berpendapat bahwa yang dikatakan riba adalah hanya uang dengan uang. Sementara rumah kita beli benda berbentuk bangunan, maka tidak dikatakan riba karena beli bangunan, beli rumah, bukan beli duit. Lain hal bila mana ada yang namanya ini saya pengen ngambil rumah nih, tapi dibayarin dulu sama bank, kemudian kita nyicil ke bank, itu riba. Tapi kalau indikasi awalnya perjanjian jual beli rumah dengan sistem dicicil, itu bukan riba, itu jual beli. Begitu pendapat para ulama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kemudian, apa sanksi daripada riba itu sendiri? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, serendah-rendahnya hukuman yang dikatakan riba adalah 1 kali sampai dengan 30 kali kamu berbuat zina dengan ibu kandungmu sendiri. Itu hukuman yang terkecil. Orang yang makan riba sama hukumannya seperti ia berzina dengan ibu kandungnya. Naudzubillah. Berat bahayanya. Jadi kalau riba ini karena muncul di mana-mana, Bang Emok, keliling ke masyarakat, hampir rata-rata rumah tangga jadi pecah akibat daripada bank-bank yang muncul di masyarakat. Yang kemudian kenapa bisa terjadi demikian hingga rumah tangga rusak dan sebagainya? Karena tidak ada barokah di dalamnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana sanksi yang tadi katakan dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga? Sebenarnya bukan tidak akan pernah,
tetap akan masuk ke dalam surga. karena dijanjikan umat Nabi Muhammad SAW pasti akan masuk ke dalam surga, cuma ada masa dan waktu yang mereka berbuat kemaksiatan belum tobat, mereka berbuat dosa belum tobat, maka transit dulu. Setelah bersih baru masuk Surga. Satu hari di alam dunia sama dengan 500 tahun di akhirat. Lamaan mana? Waduh, akhirat. Begitu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Syadidul iqab wa syadidul azab. Pedih siksaan Allah bagi mereka yang mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudminul khamar. Mereka yang membiasakan mendawamkan minuman khamar. Jadi minuman favorit. Kalau nggak minum sakau. Kalau nggak minum aus mesti beli. Ini sakau. Nggak mabok nggak gaul. Nah, kalau nggak mabok nggak gaul. Nih gua gaul. Lu mah ngaji mulu, norak. Sampai begitu ada bahasa orang-orang yang senantiasa dipelintirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia alergi melihat kebaikan. Dia alergi melihat pengajian. Dia alergi melihat mereka berkumpul di dalam kebaikan. Yang ada bikin provokasi. Supaya gimana? Hancur itu pengajian, hancur itu taklim, hancur itu kebaikan. Itulah perbuatan iblis laknatullah. Maka dikala itu dia berhasil, iblis mengatakan dan tertawa terbahak-bahak, aku menang menghancurkan mereka yang sedang berbuat kebaikan. Jadi kalau besok ada provokasi yang ingin tujuannya merusak pengajian, berarti iblis. Orang yang merusak pengajian itu hancur, iblis, bukan lagi manusia. Kenapa? Hanya iblis yang tidak suka kepada kebaikan. Betul? Betul. Makanya alhamdulillah kita bangga Pak nih. Pernah saya sampaikan lagi bahwa di Perumahan Grand Cikarang Pilek hampir tiap malam minggu ini kumpul semua pengajian. Ada semua. Alhamdulillah. Dibentengi dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Malaikat Jibril tugasnya kadang mengumpulkan malaikat. Saat dia hadir ke majelis taklim, itu malaikat Jibril dia panggil malaikat-malaikat yang lain. Ya malaikat, ta'al. Kemari kalian malaikat, kata malaikat Jibril. Kemudian sayapmu tebarkan kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu Allah, yang sedang thalabul ilmi. Tebarkan sayapmu. Malaikat satu sayap menebarkan sampai ke barat. Satu sayapnya lagi bagian timur, maka satu malaikat dua sayapnya mampu menutupi dunia. Minal masyriq wal maghrib, barat dan timur. Begitu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita diberikan istiqomah di dalam thalabul ilmi. Alhamdulillah. Dosa-dosa berguguran. Hajat-hajat akan dikabul. Amin. Mohonan pun dipinta kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka kalian, kata Nabi, orang yang suka kumpul-kumpul di majlis taklim, di majlis-majlis pengajian, sama halnya kalian berkumpul di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua yang diharamkan akan masuk ke dalam surga, wakilul atau wamudhimul khamar, orang yang mendawamkan minuman khamar. Apa kata Rasulullah SAW? Al-muskirun haramun walau killah. Setiap yang memabukkan itu haram sekalipun sedikit. Tidak ada alasan buat manasin badan, buat nyehatin badan, nggak ada alasan, kecuali emang itu obat satu-satunya, nggak ada lagi lain, silakan. Selama ada obat lain haram dipergunakan. Babi, anjing haram dimakan. Tetapi di saat uzur itu ada,
hanya itu obat satu-satunya untuk menyelamatkan jiwa, maka dihalalkan, tetapi hanya saat itu, tidak untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, wakilul malal yatim. Orang yang diharamkan masuk ke dalam surga adalah mereka pemakan harta anak yatim. Datang suatu orang bertanya di saat dia dititipkan amanah. Dia punya saudara, adik, katakanlah adik yang meninggal dunia dan meninggalkan anak, beberapa anak, dan meninggalkan harta, sementara anaknya masih kecil-kecil. Dikelola dengan baik untuk kepentingan tuh anak, amanah, insya Allah itu orang yang ngurusin selamat dunia akhirat. Tapi kalau dia tidak amanah, bahkan menyengsarakan yatim, dia makan dengan seenaknya, dia jual seenaknya, maka dia tergolong orang yang makan harta anak yatim yang dijamin akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, golongan yang diharamkan masuk ke dalam surga adalah anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Begitu banyak, makin modern zaman, makin canggih dalam kehidupan, ternyata makin banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, tega melaporkan orang tuanya ke polisi, bahkan menjebloskan orang tuanya ke penjara. Na'udzubillah. Itu terjadi zaman yang serba canggih, otaknya dungu. Kenapa? Akibat keserakahan dunia, orang tua diabaikan. Akibat keserakahan dunia, orang tua menjadi suatu permasalahan hingga tak lagi pernah dipedulikan oleh anak-anaknya. Itu terjadi saat dimana modern atau zaman berkembang seperti ini. Na'udzubillah. Zaman dulu orang tua kepada anak, di saat ibunya membentak saja itu anak udah ketakutan. Tetapi zaman sekarang anak dipanggil sama orang tua, yang lebih mementingkan antara panggilan handphone dengan panggilan orang tua, akan lebih cepat dia bergerak panggilan handphone daripada panggilan orang tua. Itu saat ini kita sedang diuji dengan berbagai macam keadaan. Sejauh mana kita bisa mendidik keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Kenapa? Karena ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kagak dikasih handphone tuh anak marah-marah, ngambek. Sekarang bukan cuma SD SMP, kalau mending itu SD SMP, anak TK, bayi 3 tahun aja. Bayi 3 tahun udah pegang ngerti handphone. Inilah zaman yang serba canggih. Tetapi bagaimana cara kita mengarahkan kepada mereka untuk senantiasa silakan bermain handphone, tapi ingat, pendidikan agama kita masukin buat mereka untuk pengetahuan, pemahaman agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bagaimana cara untuk membentuk karakter tuh anak? Hanya orang tua yang bisa membentuk itu. Dengan apa? Sikap, akhlak, doa. Sikap, akhlak, doa. Orang tua bukan cuma nyuruh, tapi sikap, akhlak, doa kita panjatkan kepada Allah. Sikap, berbuat kebaikan dalam konsep rumah tangga. Kemudian akhlak, tidak hanya kasar dengan kepada keluarga, tetapi bentuk cara mendidik bagaimana yang terbaik untuk mendidik keluarga kita. Setelah itu panjatkan doa. Kadang-kadang dalam rumah tangga kita nih, seorang suami banyak kasar kepada istri, padahal istri ada titipan dan amanah dari Allah. Istri kau nikahi bukan kau untuk disakiti, tapi untuk perlu disayang.
dimuliakan seorang perempuan. Siapa orang suami, kata Rasulullah, memuliakan istrinya, maka dia akan mendapatkan naungan rahmat Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang suami dikit-dikit gaplok, dikira embe itu bini. Itu orang, coy. Istri kita yang kita nikahi bukan untuk disakiti, dipukul dan sebagainya. Jadikan dia menjadi seorang istri yang kemudian ibu daripada anak-anak kita. Ternyata kemudian disambut oleh Rasulullah, andaikan ada seorang suami yang kasar kepada istrinya, sering mukul dan sebagainya, kelak dia punya anak perempuan pun akan dibalas oleh menantunya. Na'udzubillah. Ingat itu. Insya Allah kita menjaga itu. Yang kedua, sikap, akhlak dan perbuatan, kemudian doa. Contoh, taklim. Malam minggu kita taklim, datang taklim. Untuk apa? Membenahi hati yang kotor, membenahi hati yang keras untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini kita dicatat dan kumpul kita semua mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diampuni segala salah khilaf kita semua. Amin. Segala hajat kita semua. Amin. Kita mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.